Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah fitur yang ada di Mikrotik, fitur yang bisa dibilang sedikit terlupakan, namun memiliki fungsi yang cukup penting, yaitu sistem logging. Penasaran seperti apa fungsi dari sistem logging? Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan informasi video terbaru dari channel YouTube Mikrotik Indonesia. Secara default, router OS akan mencatat semua aktivitas yang ada pada router. Baik ketika nanti router Anda mati, kemudian router Anda hidup lagi mungkin. Kemudian ada misalkan ada login dari teman yang tidak diketahui, ataupun pencatatan-pencatatan lainnya itu semua dilakukan oleh router OS. Namun, semua pencatatan ini akan tersimpan pada RAM, sehingga nanti ketika routernya itu restart, itu lognya akan secara otomatis terhapus. Untuk melihat catatan atau log tersebut, kita bisa lihat di menu Winbox. Kita coba buka Winbox. Nanti teman-teman bisa masuk ke menu log. Nah, di sini akan terlihat banyak sekali informasi apa yang terjadi atau apa yang sedang informasi-informasi yang ada di router. Contohnya di sini ada login admin, kemudian di sini ada DHCP client dan lain-lain. Seperti yang saya katakan tadi, log-log tersebut akan otomatis hilang ketika router Anda reboot atau restart, karena log-log tersebut hanya tersimpan di RAM router. Kadang sebagian admin jaringan itu membutuhkan informasi yang ada di log-log tersebut untuk melakukan troubleshooting awal jaringannya. Karena dari informasi log yang ada di router, sebenarnya itu teman-teman bisa melihat histori atau proses-proses yang sudah terjadi, sehingga kita akan lebih efektif dan efisien dalam memetakan dan mencari solusi untuk troubleshoot di jaringan kita. Namun sebaliknya, ketika nanti ada banyak sekali informasi yang masuk di router, di menu log terutama, itu akan menyulitkan kita dalam menganalisa. Karena hal-hal detail yang sebenarnya itu penting malah tertutup dengan banyaknya log yang masuk. Lalu bagaimana cara kita melakukan manajemen sistem logging? Contoh sederhana, laptop saya ini sekarang terhubung ke internet menggunakan kabel UTP, kemudian nyambung ke Ethernet 2 di router 951, yang kebetulan di sini saya sudah setting DHCP server, yang artinya apa? Laptop saya sudah mendapatkan IP dari DHCP server yang ada di RB951. Nah, contoh di sini kita akan menambahkan role DHCP pada log sistem logging. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita remote dulu router kita menggunakan Winbox. Kemudian teman-teman bisa cari menu sistem, kemudian logging. Di sini ada dua tab, itu ada rule dan action. Tuh, kalau teman-teman lihat di sini ada secara default itu router sudah membuatkan sebenarnya. Di sini ada critical, error, info, dan warning. Kemudian kalau teman-teman ingin menambahkan, nanti bisa klik tanda plus. Kemudian di new log rule di topics, di sini ada banyak sekali parameter yang bisa ditambahkan. Ada interface, kemudian ada GPS, ada firewall, itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini kita akan bahas dulu apa sih critical, apa sih error, kemudian info, kemudian yang terakhir adalah warning. Critical dan error itu biasanya muncul di log nanti itu
teksnya warnanya merah. Contohnya nanti ketika ada user login namun tidak tahu passwordnya ataupun tidak tahu username-nya, nanti di lognya itu teksnya warnanya merah. Kemudian yang selanjutnya itu info. Info itu biasanya ditandai dengan teks warna hitam biasa. Artinya nanti ketika ada sistem melakukan konfigurasi, contohnya misalkan kita masuk ke interface, ke wireless, kemudian kita setting username dan password mungkin, itu nanti tandanya teksnya itu warnanya hitam. Kemudian yang terakhir adalah warning. Itu biasanya ditandai dengan teks warna biru. Contohnya nanti ketika router kita ada looping, kemudian ada salah konfigurasi, itu biasanya warning, itu teksnya warnanya biru. Kemudian karena kita ingin menambahkan topics DHCP, maka di sini kita pilih yang parameter DHCP. Kemudian actionnya kita biarkan default, itu tersimpan di memori. Artinya apa? Nanti ketika actionnya tersimpan di memori, itu log-log tersebut akan hilang ketika router kita restart. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita klik apply, kemudian OK. Lalu kemudian kita lihat di log apakah sudah ada penambahan log tentang DHCP. Kita cari menu log. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali informasi mengenai DHCP. Kita bisa melihat client ID-nya apa, kemudian class ID apa. Kemudian di sini ada juga server ID-nya berapa. Jadi server ID itu IP DHCP server yang ada di router ini itu IP-nya berapa. Jadi teman-teman di sini ada banyak sekali informasi tentang DHCP server yang ada di router 951 ini. Akan tetapi yang menjadi catatan teman-teman di sini adalah semakin banyak log-log yang masuk di router, maka akan semakin besar pula space memori yang dibutuhkan untuk menyimpan log-log tersebut. Yang artinya itu akan membebani router tersebut. Maka dari itu kita harus bijak dalam melakukan manajemen log, terutama pada sistem logging tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyimpan log DHCP tadi yang sudah kita setting, itu kita nantinya akan disimpan di hard disk. Ada dua cara yang bisa teman-teman lakukan di sini. Yang pertama, teman-teman bisa masuk ke menu sistem, kemudian logi. Kemudian pada tab rules, teman-teman bisa double klik DHCP. Kemudian pada tab action, teman-teman bisa pilih yang disk. Kemudian OK. Kemudian untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa masuk ke menu file. Di sini sudah ada satu file dengan nama log.0.txt. File ini jika dibuka itu berisi tentang informasi log-log DHCP yang sudah kita buat di sistem logging kita. Kemudian cara yang kedua adalah kita bisa masuk ke menu sistem lagi, kemudian logging. Kemudian kita masuk ke tab action. Nah, di sini teman-teman bisa klik tanda plus. Kemudian di sini contohnya untuk nama saya biarkan default menggunakan nama action 1. Kemudian di sini ada parameter type. Di sini ada memori, kemudian ada disk, ada echo, kemudian ada email. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang disk. Berbeda dengan cara yang pertama,
Dengan cara yang kedua ini, untuk nama kita bisa edit secara manual. Kalau tadi itu log.0.txt, kita bisa edit nama ini sesuai dengan keinginan kita. Contohnya di sini saya menggunakan nama log strip dhcp misalnya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita juga bisa menentukan berapa banyak jumlah baris yang ada di filenya nanti. Contohnya di sini defaultnya adalah 1000 baris. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian teman-teman masuk ke tab Rule lagi, kemudian double klik DHCP. Nah, di tab Action ini teman-teman bisa ganti menggunakan Action 1 yang sudah kita buat di tab Action tadi. Kemudian klik Apply, kemudian OK. Nah, secara otomatis nanti di sini akan ada file baru, itu nama sudah sesuai dengan yang kita buat tadi, yaitu log strip dhcp.0.txt. Di sini belum ada counter, yang artinya apa? Artinya belum ada perubahan yang terjadi di sistem logging yang sudah kita tambahkan tadi. Agar bisa tercounter, teman-teman, nanti saya akan coba reconnect kembali HP saya. Nah, di sini sudah ada counter ya, artinya log ini sudah bisa berjalan dengan normal. Nantinya log ini akan bisa dibaca atau teman-teman bisa simpan dulu di laptop misalkan. Teman-teman bisa lakukan drag and drop. Nah, teman-teman bisa buka file ini menggunakan Notepad contohnya. Kita bisa klik 2 kali. Di sini teman-teman bisa tahu informasi-informasi log yang tadinya kita harus buka Winbox dulu, tetapi di sini kita bisa cukup membacanya melalui Notepad. Itu adalah langkah-langkah ketika kita ingin menyimpan informasi-informasi log yang ada di router, kemudian kita simpan di hard disk. Jadi nanti ketika router teman-teman itu restart, itu log tersebut tidak hilang. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sistem log tadi, sistem logging di tab Action, itu di sini ada tipenya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada disk, kemudian echo, kemudian email, kemudian memori, kemudian yang terakhir adalah remote. Yang sudah kita lakukan di sini, kita coba itu ada disk dan memori. Disk itu artinya nanti log-log tersebut disimpan di hard disk. Kemudian memori itu artinya tersimpan di memori router, namun nanti ketika restart akan hilang. Kemudian yang echo, ini itu nanti akan muncul ketika teman-teman remote menggunakan CLI. Ataupun teman-teman remote menggunakan Winbox, kemudian new terminal. Nah, nanti di situ akan muncul log-lognya. Jadi nanti tidak tersimpan di hard disk ataupun di memori, hanya tertampil di new terminal atau CLI. Kemudian selanjutnya tipe email, seperti yang sudah tadi saya utarakan sebenarnya, itu nanti di sini teman-teman bisa kirimkan informasi-informasi log ini nanti ke email teman-teman. Tinggal di sini nanti teman-teman masukkan emailnya apa. Saran dari kami, teman-teman menggunakan server email pribadi, artinya bukan server email yang sudah umum, contohnya Yahoo, Gmail, dan lain-lain. Karena apa? Karena ketika nanti banyak sekali email yang masuk ke inbox teman-teman semua, nanti akan dianggap spam, karena mungkin akan terjadi penambahan email secara terus-menerus ketika nanti terjadi perubahan
lock di router teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir ada remote. Nah, di sini fungsinya adalah ketika teman-teman membuat sebuah server khusus atau server sistem logging khusus. Contohnya di sini teman-teman bisa menggunakan RSys di Linux contohnya. Di situ nanti teman-teman tinggal masukkan saja IP-nya berapa, kemudian port berapa, kemudian tinggal klik apply, kemudian OK. Berikut adalah langkah-langkah manajemen sistem log. Kemudian untuk pengembangannya teman-teman bisa menambahkan log baru. Ada di situ firewall, kemudian bridging, kemudian ada tunnel, ada VPN, kemudian ada LTE dan lain-lain. Tentunya nanti teman-teman sesuaikan dengan resource hardware yang teman-teman miliki. Misalkan tidak mencukupi, teman-teman bisa menambahkan storage. Contohnya misalkan menggunakan micro SD, micro USB, dan lain-lain. Akan tetapi nanti juga tergantung dari spek hardware yang teman-teman miliki, bisa nggak untuk menambahkan storage tersebut. Untuk pembelian perangkat-perangkat mikrotik, teman-teman bisa buka citraweb.com atau teman-teman bisa search saja di marketplace dengan nama toko Citraweb. Terakhir, jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel kami. Terakhir, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.